Oke guys, jadi balik lagi di channel Programmer Cupu ya guys ya. Sebelumnya maaf, udah hampir 1 bulan lebih gua belum upload project baru. Jadi gara-gara keasikan streaming di channel sebelah, padahal view-nya nggak terlalu wah banget ya. Sama aja sih, di channel ini juga nggak terlalu wah banget ya. Ditambah lagi ada beberapa Nexus event yang terjadi pada gue belakangan ini. Yang pertama, gue harus keluar kota ya kan, ke nikahannya om gue. Terus gue juga ada ya bulan kemarin, dan itu bikin gue pending mau ngupload sebelumnya. Oke, langsung saja. Project kali ini adalah contoh dari simple project yang gue kerjain sendiri, handmade, yaitu web apps. Jadi ini PHP ya, bertemakan POS apps. Buat kalian yang gak tahu apa itu POS itu point of sales, jadi kayak pencatatan barang. Kali ini gue pakai PHP native 8.2 ya, dengan database-nya of course MySQL. Kenapa gue pakai PHP native? Karena untuk yang native sendiri itu lebih gampang buat project-project gabut kayak gini, buat latihan-latihan sekedar cuman buat mengasah logika kita untuk nge-build sebuah aplikasi. Tapi buat kalian yang udah pro, abang-abang yang jago-jago, mungkin bisa pakai framework nanti, mungkin CodeIgniter, Laravel dan teman-temannya. Oke, langsung aja kita cobain sistemnya kali ya. Pertama perlu tentu saja kita assign sebagai local server. Terus sudah, kalau udah kita buka browser aja. Langsung saja di sini udah gue pin di POS apps, dan ini tampilan pertamanya. Terus kita login, coba login, ngasal dulu apakah bisa. Ini nggak bisa ya, salah, pesannya gagal. Di atas ini kita coba, benar. Oke, mau datang admin, dan ini dia dashboardnya. Untuk dashboardnya sendiri gue pakai dashboard yang Bootstrap 5 ya. Punya orang, gue modif sedikit karena gue ya nggak bisa bikin ini secara dari nol ya, dari kanvas putih, karena kemampuan gue bukan di situ. Di sini ada laporan penjualan, ada customer, supplier, sama pembelian. Ya, salesnya juga pakai JavaScript di sini buat ngitungin overview-nya. Ini bisa di custom dan datanya berbentuk JSON kalau yang sales overview ini ya. Terus di bagian sini itu nggak ada, ini cuma iklan doang, slideshow, mungkin bisa diganti jadi foto dan lain sebagainya. POS apps, point of sales A. Gue bikin ini karena buat sekedar prototype aja. Jadi ini simple ya gitu ya, nggak yang wah banget ya, jangan berekspektasi tinggi banget gitu. Kita masuk ke menu pertama, di samping sini ada sidebar-nya. Main list produk atau manajemen produk, dimana di sini kita bisa mendaftarkan barang kita. Untuk pemilik toko misalnya, si pemilik toko bisa mengelola barangnya itu di sini, bisa update sama delete, terus juga nge-add. Ini CRUD biasa lah ya, nggak terlalu spesial banget sih. Hampir semuanya sih udah bisa sih kalau kayak gini. Tinggal di-add aja, langsung pilih supplier. Oke, suppliernya di sini ngambil dari supplier. Di sini ada 3 supplier. Jadi dia otomatis bakal 3 di sini. Di sini juga ada 3. Kalau misalnya kita tambahin di supplier sini, kan? Misalnya kita coba soft meal, ini udah ada nih, kan? Terus nomor HP-nya bebas, terus official webnya www.softmeal.com, terus emailnya softmeal@hotmail.com, keterangan supplier baru misalnya. Terus kita save, data tersimpan, dia jadi 4, dia nambah jadi 4. Terus kita kembali ke manajemen produk. Di sini kalau kita add, otomatis sudah ada 4 ya. Ini sederhana sih. Tricky sederhana. Ini gue mempermudah buat nge-add barang aja sih. Jadi di bagian kiri itu nanti buat pilihan semua. Si admin buat nambahin barang, terus tinggal ditambahin nama barangnya apa. Jadi misalnya kita telur ayam, aku nggak tahu, dan ini ngasal aja sih. Gue referensinya nyari di Google aja. Ini bisa di custom lah, nanti bebas kalau kalian mau ikut. TA 123 misalnya, harganya 1.2.500. Telur ayam, deskripsi ayamnya jago, kita simpan.
simpan ya guys ya. Dia oh ya btw penyusunan namanya itu berdasarkan abjad, jadi nanti berarti kita T di bagian terakhir ada di telur. Bahan pokok bisa diupdate juga di bagian sini ya kan. Bisa di delete juga. Terus di bagian bawah itu stok barang yang menipis. Ketika kita menambahkan barang baru itu stoknya otomatis nol. Contoh kayak telur ayam tadi. Terus ada juga beberapa barang yang stoknya itu menipis. Stok menipis itu kriterianya statis ya. Kalau gue di sini ngarahinnya kalau dia di bawah 30 otomatis dia masuk ke kategori yang stok barangnya menipis. Gitu aja sih. Itu bisa di custom udah. Terus ada add, ya udah tadi berbentuk pop-up. Supplier sama kayak tadi. Untuk di bawah juga konsepnya sama ya. 3 ini bisa sama ya. Manajemen, produk, supplier sama customer itu mirip konsepnya, tidak ada yang berbeda. Jadi langsung aja kayaknya kita skip ke bagian buy and sell. Di buy and sell si pemilik toko bisa beli barang ke suppliernya. Terus untuk sellnya itu digunakan untuk kita si pemilik toko ngejual barangnya ke publik, siapapun lah publik itu yang mampir ke tokonya. Contoh di sini buy, kalau misalnya dia mau beli telur tadi ya, telur ayam karena stoknya 0 ya, jadi kita harus tambahin lagi misalnya di atas 35 dia beli, kita add, dan ini bisa lebih dari satu. Misal kalian mau nambahin lagi, tapi kita coba telur ayam sama apa tadi ya, misalnya beras banjar 1 kilo, kita tambahin 10 misalnya. Buy and sell, kita beli something, telur ayam kita beli 35 kita add. Terus kita beli lagi beras B di atas 20 deh, kita add. Otomatis di sini ada grand total sama diskonnya. Oke, untuk diskon ini tergantung dari MOU-nya si supplier. Bebas sih sebenarnya, nanti kalau mau dipotong berapa persen. Ini gue motongnya 10% dari total belanja. Udah gitu doang sih. Kalau kita save, transaksinya bakal simpan di bagian bawah ya. Ini enggak sih? Iya bener. 21.16 jamnya. Terus ini di pembelinya yang pelaku admin ini mungkin kalau misalnya loginnya berbentuk role atau ada kelas atau ada status, mungkin misalnya kayak kasir, terus ada admin barang, terus ada admin apa gitu, mungkin bisa menyesuaikan inilah. Tapi untuk sementara ini kan cuma ada admin ya. Terus sama pembayarannya juga cuma pakai QRIS ya. Jadi ya, kalau kita klik detail otomatis ya ini ada barangnya. Kita beli telur ayam, jumlah barang 35 dan beras banjar. Bisa cetak invoice juga, jadi bisa langsung ada laporannya. Oke, itu aja sih untuk buying ya. Ada detail seperti. Oh iya, sama tadi kita kan beli telur, otomatis di produk, manajemen produk, telur sama berasnya hilang karena stoknya udah di atas 30. Ya, benar kan? Super Bubur Abon masih 27. Oke. Sell. Untuk sell gimana? Sama sih, sell. Cuman bedanya di sini ada buyer ya. Dan ini berarti hubungannya sama customer. Kalau customernya tidak terdaftar sebagai membership, bisa pakai akun guys aja. Terus dia misalnya beli sedap, jumlah belinya 6, 7, 8, 9, 10. Dia beli kos misalnya, yang nggak tahu apa-apa, datang ke warung aja, terus dia beli, terus kita add kan 40.000, 10, 4.000, ya bener. Terus dia ngasih uangnya misalnya 50.000, putar kembali 10.000, kita simpan. Oke, terus juga di bawah nih yang transaksi sell TS26. Jadi gimana sih konsep penjualannya secara backend ya? Secara backend ini tuh ada 2 table dan beberapa fungsi. Ada beberapa function yang gue bikin. Yang pertama gue bikin 1 buah table untuk menyimpan headernya untuk transaksi ini, ya kan? Kunci untuk nyimpen table di table kedua, ya kan? Bisa gue beli beras pulen, terus nanti gue beli love onte lagi 10. Nah ini
itu beda lagi tabelnya, nanti disimpan di detail barang, dimana ini nanti kuncinya ada di sini TB027 foreign key lah. Jadi ini nanti punya kunci yang sama, cuma nanti berarti ada ID beda ya, ID-nya beda, ID-nya auto increment. Terus nanti ada kode barang. Nah, kode barangnya itu masuk kode transaksi ini. Kode barangnya sama semua. Dan itu yang menjadi kunci ketika kita klik detail, nanti dia ketahuan beli apa aja di bawah sini. Nah, ini di next barang. Ya begitulah. Terus bisa cetak invoice juga. Oke, itu aja. Terus untuk reporting ya ini semua enggak ini sih. Ya laporan biasa aja untuk anak-anak yang sering pakai TC PDF mungkin udah ngerti ya cara bikin laporan sesimpel dan sederhana kayak gini. Kita kembali ke dashboard, apakah bener? Wah, ini kita udah berapa nih? Ini penjualan 328.000, customer 2, suppliernya nambah 1 jadi 4. Kita coba tambah customer, coba customernya misalnya Zikri, nggak tahu ini benar atau enggak. langsung open. Alamat Jalan Trisakti, simpan, data tersimpan, harusnya 3 sih, iya benar 3. Ini terhubung sih, ini berapa nih, 1.197.000. Nah, mungkin di bagian kustomisasi tulisannya aja sih lagi ya yang perlu diperbaiki. Clear? Oke, semoga project kali ini bisa menginspirasi kalian yang mungkin lagi ngerjain TA atau mau ngerjain apalah itu tugas-tugas kalian dalam project kayak gini, project gabut gini, mungkin bisa menginspirasi kalian lah. Thank you guys.